Dan saudara, ada satu fenomena yang menarik yang saya perhatikan. Setiap awal tahun, biasanya ada satu, saya tidak tahu saudara perhatikan apa tidak, gereja-gereja setiap awal tahun itu saling memberikan, dalam tanda kutip ya saudara, suara kenabian, nubuatan, yang diklaim pendetanya sebagai suara Tuhan yang berbicara langsung kepada dirinya terkait dengan tahun yang baru ini. Satu klaim yang menurut saya sangat subjektif dan sulit untuk divalidasi kebenarannya. Kalau saya perhatikan ya saudara di media sosial ada pendeta yang mengatakan tahun ini adalah tahun berkat internasional. Tahun ini adalah tahun pelipat gandaan, percepatan atau akselerasi, tahun terobosan, tahun pembebasan. Saya tidak mengerti maksudnya apa itu, apa yang mau dibebaskan, terobosan dalam hal apa yang mau dipercepat dan saya tidak mengerti. Namun saudara menariknya, atau lebih tepatnya menyedihkannya saudara, promosi-promosi janji-janji surga tersebut sangat disenangi jemaat. Banyak jemaat, orang-orang Kristen yang memang telinganya senang mendengar janji-janji yang indah tersebut. Apalagi kalau yang mengatakan itu adalah pendeta besar, ditambah dengan bumbu Tuhan yang mengatakan pada saya pagi ini. Dan mohon maaf saudara, saya harus mengatakan hal ini. Bagi saya semua jargon yang tidak alkitabiah itu, yang dilakukan gereja atau pendeta kepada jemaat itu sama sekali tidak mendidik jemaat. Janji-janji surga yang meninabobokan seperti itulah yang selalu dikatakan oleh para nabi perjanjian lama sampai hari ini. Yang mengatakan akan ada kemakmuran, kekayaan dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada terjadi seperti demikian. Nah saudara, saya tidak sedang bermaksud untuk mengatakan kita mengasuki tahun 2025 ini dengan sikap pesimis. Enggak boleh optimis atau masuk dengan perasaan penuh ketakutan. Jelas bukan ini maksud saya saudara. Namun yang saya hendak katakan adalah tidak ada satupun orang, termasuk para pendeta yang mengklaim tahu itu, yang bisa tahu dengan pasti tahun 2025 ini akan seperti apa. Jadi saudara, alih-alih memberikan janji surga yang tentang kondisi dunia yang jelas tidak realistis dan bahkan bisa jadi manipulatif itu, dan alih-alih memberitakan hal yang hanya enak didengar telinga tapi tidak alkitabiah itu, gereja menurut saya harusnya menyampaikan kebenaran yang alkitabiah yang dibutuhkan oleh telinga rohani jemaat sebagai bekal untuk masuki tahun yang baru ini. Dan kebenarannya apa itu saudara? Satu kebenaran yang sangat kokoh, yang tidak akan pernah berubah, yang harus kita pegang, yaitu tentang kesetiaan Allah. Nah seperti apa saudara kesetiaan Allah yang harus menjadi pengharapan kita ini? Ini akan kita pelajari dari kitab Hosea hari ini. Sebelum kita mempelajari kitab ini, mari sekali lagi kita menundukkan kepala, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan telah memimpin kami dengan setia sampai hari ini kami boleh memasuki minggu yang baru di tahun 2025 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Apakah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Namun kami mau pegang satu hal. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kami mau memegang kesetiaan Tuhan bagi kami semua. Karena itu kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kami percaya tidak pernah satu kebetulan waktu kami mendengar firman Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan secara khusus di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, khotbah hari ini saya agak berbeda dari biasanya. Jadi kalau biasanya saudara ikuti, saya taruh poin khotbahnya sebelum teksnya atau selama berjalannya teks. Khusus hari ini karena saya ambil dari banyak perikop yang berbeda di 14 pasal kitab Hosea, maka poin khotbah akan saya sampaikan di akhir dari khotbah. Jadi saudara jangan tunggu seperti biasa mana poin khotbahnya, di akhir khotbah saya akan sampaikan. Nah saudara, bicara tentang kitab Hosea. Saya percaya sebagian besar dari kita begitu mendengar nama Hosea, maka yang langsung muncul dalam benak kita adalah satu hal yang sangat kontroversial, yaitu pernikahan Hosea dengan Gomer. Seorang nabi Allah menikahi seorang perempuan sundal. Coba bayangkan saudara, Hosea seorang nabi Allah, nabi identik dengan orang yang moral etika hidupnya benar, menjadi contoh bagi orang lain, hidup dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, secara status dipandang lebih tinggi dari orang biasa, dihormati kedudukannya, disegani masyarakat. Sedangkan Gomer dikatakan Alkitab adalah seorang perempuan sundal. Profesi yang identik dengan orang yang moralnya rendah, hidupnya rusak, jadi contoh yang tidak baik, tidak mengenal Allah, tidak takut Allah, dipandang rendah masyarakat, dan dianggap sebagai kelompok marginal. Jadi jelas saudara, profesi mereka sangat bertentangan. Hosea profesinya mengingatkan orang akan perintah dan hukum Allah. Gomer sebaliknya profesinya membuat orang melanggar hukum Allah. Jadi saudara dengan kata lain adalah hal yang tidak pantas bagi seorang Hosea menikahi Gomer. Hosea seharusnya mengingatkan Gomer untuk bertobat bukan menikahinya. Gomer ini sama sekali tidak tepat menjadi istri dari seorang nabi Allah.
Jadi pertanyaannya saudara, mengapa Hosea menikahi Gomer? Apa yang khusus dari perkawinan mereka? Ini hal yang pertama yang kita akan pelajari dari kitab Hosea. Jadi saudara, secara garis besar, kitab Hosea 14 pasal ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu pasal 1 dan 3 tentang kehidupan perkawinan Hosea dan Gomer. Lalu di bagian kedua pasal 4 sampai 14 itu tentang dosa-dosanya Israel, peringatan Allah lewat Hosea agar mereka bertobat, hukuman Allah kepada mereka, sampai harapan pemulihan yang Allah akan janjikan kalau mereka bertobat. Nah karena itu mari kita lihat bagian yang pertama tentang kehidupan perkawinan Hosea dan Gomer. Mari buka kitab saudara dari kitab Hosea, kita akan membaca dari pasal 1 ayat 2 sampai 9. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hosea 1 ayat 2 sampai 9. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Nah saudara, dari ayat-ayat ini dapat kita lihat dua kebenaran tentang perkawinan yang kontroversial ini. Yang pertama, tentang alasan mengapa Hosea menikahi Gomer. Alasan utama dan satu-satunya kalau kita bertanya mengapa Hosea seorang nabi menikahi Gomer seorang perempuan sundal, adalah karena itu perintah Allah kepada Hosea. Di ayat 2 bagian A tadi kita lihat Allah beri perintah kepada Hosea untuk mengawini Gomer. "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal." Lalu di ayat 3 dikatakan, "Maka pergilah ia, Hosea, dan mengawini Gomer binti Diblaim." Jadi jelas di sini saudara, Hosea menikahi Gomer karena Allah yang beri perintah itu kepada Hosea. Ini yang pertama. Nah kebenaran kedua saudara, yaitu tentang tujuan dari Allah memberikan perintah tersebut. Nah setelah kita tahu pernikahan tersebut adalah perintah Allah secara khusus kepada Hosea, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Allah beri perintah yang tidak lazim itu? Seorang nabi menikahi seorang pelacur atau seorang perempuan sundal. Nah ada dua bagian yang menyatakan tujuan dari perintah Allah tersebut. Bagian yang pertama di pasal 1 ayat 2b. Di pasal 1 ayat 2b tadi dikatakan karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Lalu alasan yang tujuan yang kedua di pasal 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian di pasal 3 ayat 1 dan 2. "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai." Jadi saudara, dari dua bagian ini dapat kita lihat konteks dari perintah Allah kepada Hosea tersebut. Perkawinan Hosea dan Gomer dilatar belakangi oleh ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Mereka menyembah ilah-ilah bangsa lain. Namun saudara dapat kita lihat walaupun Israel sudah tidak lagi setia kepada Allah, Allah tetap mengasihi mereka. Kata kunci di pasal 3 ayat 1 dan 2 tadi adalah perintah Allah agar Hosea tetap mencintai Gomer yang sudah kembali berzina
walaupun ia sudah menikah dengan Hosea. Dikatakan di pasal 3 ayat 1 dan 2 tadi. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Artinya saudara, pernikahan Hosea dan Gomer itu adalah untuk melambangkan relasi Allah dengan Israel. Pernikahan Hosea dan Gomer adalah untuk melambangkan relasi Allah dengan Israel. Cinta Hosea kepada Gomer yang tidak setia kepadanya itu adalah simbol dari cinta Allah kepada Israel yang juga terus tidak setia kepada Allah. Di sini saudara, ketika Gomer kembali berzina dan Allah perintahkan Hosea untuk menebus Gomer, Allah sedang menunjukkan kepada Hosea dan Israel, seperti itulah ia mencintai umatnya. Kalau boleh saya bahasakan saudara dengan bahasa saya, maka kurang lebih seperti ini yang Allah hendak sampaikan kepada Hosea. Hosea, seperti inilah kasihku kepada Israel. Seperti engkau harus mengasihi dan menebus kembali Gomer yang sudah mengkhianatimu, demikian juga kasihku bagi umatku Israel. Israel sudah tidak setia, layak dihukum karena perzinahan rohani mereka. Mereka tidak layak untuk dikasihi, tetapi Tuhan berkata, aku tidak dapat menjadi tidak setia kepada mereka. Aku akan tetap mengasihi mereka. Nah saudara, ini pelajaran yang pertama dari kitab Hosea ini. Tentang kesetiaan dan kasih Allah yang begitu hebat bagi umatnya. Nah pelajaran kedua saudara yang dapat kita pelajari dari kitab Hosea ini adalah tentang dosa-dosa dari Israel yang membuat Allah murka kepada mereka. Ada kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1 ada banyak sekali dosa-dosa dan ancaman penghukuman Allah terhadap mereka serta seruan agar mereka bertobat. Di pasal 4 dapat kita baca, dosa Israel itu adalah dosa berjemaah, dikatakan di dalam perikop itu seluruh rakyat termasuk para imam sudah berpaling kepada ilah-ilah bangsa lain. Di pasal 8 saudara disebutkan ada 4 macam dosa Israel yang membuat Allah murka. Dosa yang pertama, mereka ingin mengatur hidup mereka sendiri, terlepas dari Allah. Mari kita lihat di pasal 8 ayat 4. Di pasal 8 ayat 4 dikatakan di sana mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Tindakan ini adalah tindakan yang berakar dari sikap hati orang Israel ingin memerintah diri mereka sendiri, ingin lepas dari pemerintahan Allah. Lalu dosa kedua saudara, penyembahan berhala. Di pasal 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana, aku menolak anak lembumu hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Jadi dosa mereka membuat berhala yang mereka tahu Tuhan sudah larang mereka untuk melakukannya. Lalu dosa ketiga saudara di pasal 8 ayat 8 sampai 9. Mereka tidak menjaga identitas mereka sebagai umat Allah di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dikatakan sekarang mereka ada di antara bangsa seperti barang yang tidak disukai orang sebab mereka telah pergi ke Asyur. Israel bercampur dengan bangsa lain tidak menjaga identitas mereka sebagai umat Allah. Lalu dosa yang keempat di pasal 8 ayat 11 itu dosa ritualisme. Efraim telah memperbanyak mesbah-mesbah. Mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Jadi mereka bawa korban persembahan tapi itu hanya sebuah ritual agamawi kosong belaka. Mereka bukan sungguh-sungguh ingin menyembah Allah. Dan seluruh dosa ini saudara pada intinya adalah dosa yang dikatakan di pasal 8 ayat 14. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Umat Allah menjadi sombong, merasa diri hebat, merasa tidak perlu Allah, merasa dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Dan ini adalah sebuah dosa, kejahatan di mata Allah. Nah saudara, bayangkan betapa berdosanya bangsa Israel ini. Allah yang begitu setia kepada mereka, melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, memelihara mereka 40 tahun di padang gurun, membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Namun mereka membalas kebaikan Allah dengan kejahatan mereka. Membalas kesetiaan Allah dengan ketidaksetiaan mereka. Di sini saudara dapat kita lihat, Allah yang setia kepada Israel, menuntut Israel untuk juga setia kepadanya. Dan begitu mereka tidak setia, Allah menghukum mereka.
Hosea menubuatkan penghakiman Allah atas mereka di mana bangsa lain akan menindas mereka dan kemakmuran yang selama ini telah membuat mereka melupakan Allah akan diambil lagi oleh Allah dari mereka. Ada beberapa saudara hukuman Allah di pasal 9 ayat 3 sampai 6. Dikatakan di sana di pasal 9 ayat 3 dan 6, mereka akan kembali ke Mesir. Mereka akan dibuang, ditindas kembali karena dosa mereka. Lalu di pasal 13 ayat 15, mereka akan mengalami kejatuhan dalam hal ekonomi. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda segala barang yang indah. Tuhan menghukum mereka dengan menghancurkan perekonomian mereka. Lalu di pasal 9 ayat 10 sampai 17, Hosea menubuatkan penghakiman Allah akibat ketidaktaatan Israel itu, di mana mereka akan mengalami malapetaka, kemandulan, pembunuhan besar-besaran, keterasingan, diusir dari tanah mereka sendiri. Nah saudara, ini pelajaran kedua dari kitab Hosea. Allah adalah Allah yang menuntut kesetiaan dari umatnya, dan Allah akan menghukum kalau umatnya tidak setia kepada mereka. Allah yang kudus tidak akan mentolerir dosa umatnya. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh umatnya. Ada konsekuensi untuk setiap pelanggaran terhadap hukum dan perintah Allah. Namun saudara, di bagian ketiga atau terakhir dari kitab Hosea ini, kita akan melihat bahwa di tengah-tengah begitu mengerikannya penghakiman Allah akibat ketidaktaatan Israel itu, tetap ada satu hal yang luar biasa dari Allah. Walaupun umat Allah telah begitu jahat di hadapan Allah, tidak setia kepadanya, berpaling daripada yang karena ia harus menghukum mereka, tapi Allah tidak membuang mereka selamanya. Allah tidak benar-benar melupakan mereka, tidak mencoret mereka dari status umat pilihannya. Allah tetap mengingat mereka dan memulihkan kembali kerohanian mereka, memberkati kehidupan mereka kembali. Di pasal 3 ayat 5, hal ini sudah dinubuatkan oleh Allah, oleh Hosea. Sesudah itu, pasal 3 ayat 5, sesudah itu, artinya sesudah penghakiman Allah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Allah yang menghukum umatnya saudara. Pada saat yang sama, Allah juga akan memulihkan kembali umatnya. Allah yang membiarkan umatnya ditindas oleh bangsa-bangsa lain adalah Allah yang juga akan membela umatnya. Dan itulah yang dijanjikan Allah saudara, waktu umat Allah bertobat dan kembali kepada Allah. Di pasal 14 bagian akhir ayat 2 sampai 9, kita dapat membaca seruan Allah agar Israel bertobat, mengakui segala kesalahan mereka, dan jika mereka melakukannya, Allah akan pulihkan kembali hidup mereka. Ada janji yang begitu indah bagi Israel di pasal 14 ayat 5 sampai 8, dikatakan aku akan memulihkan mereka. Aku akan mengasihi mereka sebab murkaku telah surut daripada mereka. Dan dikatakan aku, yaitu Allah, akan seperti embun bagi Israel. Ia akan berbunga seperti bunga bakung, semaraknya akan seperti pohon zaitun, berbau harum seperti yang di Libanon. Dan yang paling luar biasa saudara, di ayat 8 dari pasal 14 dikatakan mereka Israel akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini hal yang sangat luar biasa dari Allah? Allah menuntut umatnya untuk setia kepadanya. Dan waktu umatnya tidak setia kepada Allah, Allah menghukumnya. Namun dalam penghukuman Allah tersebut, Allah tidak pernah tinggalkan umatnya. Allah tetap mengingat umatnya. Dan inilah pesan utama dari kitab Hosea ini saudara. Tentang kesetiaan Allah yang begitu luar biasa. Bahkan di tengah-tengah kejahatan, ketidaksetiaan dan pengkhianatan umatnya. Bahkan di tengah-tengah penghukuman Allah itu, semuanya tetap Allah lakukan di dalam kasih kepada mereka. Siapa saudara yang mampu memahami kesetiaan dan kasih Allah yang begitu dahsyat ini? Nah saudara, dari 3 pelajaran tersebut saya menjadikan 3 poin perenungan kita bersama memasuki tahun yang baru ini. Yang pertama saudara, Allah adalah Allah yang menuntut kesetiaan umatnya. Nah saudara,
bicara tentang Allah yang menuntut, maka banyak orang Kristen tidak suka mendengarnya. Banyak jemaat senang mendengar tentang sifat atau karakter Allah yang satu sisi saja. Allah yang memberkati, Allah yang melakukan mujizat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang sangat peduli dengan hidup umatnya, Allah yang selalu menolong umatnya, dan seterusnya. Semua jemaat senang mendengar tentang kebaikan Allah itu. Dan tentu saudara, ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah. Allah kita memang adalah Allah yang demikian, Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Tetapi saudara, jangan lupa, kalau Allah kita yang setia itu, juga Allah yang menuntut kesetiaan kita umatnya. Jangan lupa, kalau Allah kita yang penuh kasih itu, juga adalah Allah yang menghendaki agar kita umatnya untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dan jangan lupa saudara, kalau Allah kita yang dengan murah hati memberikan berkatnya dalam hidup kita itu, Dia juga adalah Allah yang menghendaki agar kita berikan hidup kita bagi Dia. Karena itu saudara, memasuki tahun yang baru ini, yang masih penuh dengan misteri akan seperti apa tahun ini, mari kita menetapkan hati kita. Apapun yang akan terjadi di tahun 2025 ini, mari kita tetap setia kepada Allah. Tetap setia dalam melayani, tetap setia dalam beribadah, tetap setia dalam memenuhi panggilan kita masing-masing. Karena seperti Allah menuntut kesetiaan Israel, demikian juga Allah menuntut kesetiaan kita. Dan ingatlah waktu kita untuk berusaha hidup setia kepada Allah, kita setia bukan dengan motivasi agar kita dapat berkatnya. Kita setia bukan karena kita takut dihukum Allah kalau tidak setia. Tapi mari kita setia karena Allah lebih dulu setia kepada kita. Nah, ini perenungan yang pertama saudara dari kitab Hosea ini. Perenungan kedua dari kitab Hosea ini adalah dosa adalah hal yang serius di hadapan Allah. Ada satu kebenaran yang jelas terlihat saudara dari penghukuman Allah yang begitu dahsyat atas ketidaksetiaan Israel itu, menunjukkan dosa adalah hal yang sangat serius di hadapan Allah. Mengapa Allah sampai menghukum mereka dengan begitu keras? Karena Allah tidak akan mentolerir dosa umatnya. Nah saudara, di sini saya lihat bicara tentang dosa, ada satu fakta yang membahayakan kehidupan iman kita orang-orang Kristen. Belakangan ini banyak gereja telah menjadi tidak seimbang juga dalam pengajarannya. Banyak gereja dan pendeta saat ini lebih menekankan pada berita anugerah dan pengampunan Allah, namun kurang menekankan pada pentingnya pertobatan dan keseriusan dosa. Seruan, peringatan, dan teguran untuk pertobatan menjadi jarang lagi kita dengar di mimbar-mimbar gereja. Sebaliknya, anugerah dan kebaikan Allah saja yang terus-menerus diberitakan dengan tidak seimbang. Berita Injil anugerah Allah dijadikan atau diselewengkan menjadi satu pembenaran untuk orang Kristen bisa tetap hidup dalam dosa. Pengampunan Allah dijadikan sebagai satu lisensi izin untuk kita bermain-main dengan dosa. Terus bicara tentang kasih Tuhan, tapi sangat jarang bicara tentang penghukuman Tuhan. Dan bayangkan saudara, apa yang akan terjadi jika gereja yang harusnya menyerukan pertobatan, tapi justru menyampingkan berita pertobatan dari mimbarnya. Maka jadilah kita orang-orang Kristen yang sangat mentolerir dosa, mengkompromikan dosa, segala sesuatu menjadi relatif. Dan jadilah jemaat-jemaat yang hanya tahu tentang Allah yang penuh dengan pengampunan, tapi tidak takut dengan penghukuman Allah. Jadilah orang-orang Kristen yang hanya tahu minta berkat dari Allah, tapi tidak peduli dengan hukum-hukum dan perintah Allah. Karena itu saudara, sekali lagi memasuki tahun yang baru ini, mari kita menetapkan hati, menjalani hidup di tahun 2025 ini dengan hati yang lebih serius lagi, melihat bahaya dan ancaman dosa, hati yang lebih semakin mengejar hidup kudus di hadapan Allah. Ini bukan hal yang mudah. Natur dosa dalam diri kita, iblis yang terus menggoda kita, dunia yang sudah penuh dengan dosa ini, dan gereja yang semakin jarang menyerukan bahayanya dosa, membuat kita menjadi orang Kristen tidak lagi melihat dosa sebagai sesuatu yang sangat serius di hadapan Allah. Karena itu saudara, ini pelajaran kedua bagi setiap kita yang dapat kita renungkan dari kitab Hosea. Dosa ada hal yang sangat serius di hadapan Allah. Nah, pelajaran yang ketiga saudara, yang terakhir dari kitab Hosea ini. Kasih dan kesetiaan Allah tidak tergantung dari kasih dan kesetiaan kita kepadanya. Nah saudara, ada 2 poin tadi dari 2 hal yang sangat penting dalam hidup iman kita. Yang tadi kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang menuntut kesetiaan umatnya. Kita juga harus menyadari bahwa dosa adalah hal yang sangat serius di mata Allah. Namun saudara, kita tidak boleh berhenti pada 2 hal ini saja.
Jika kita pegang dua hal ini saja, kita menjadi orang Kristen yang legalis, yang berpikir kita bisa memperoleh keselamatan karena perbuatan baik kita. Jadi waktu kita sungguh-sungguh berusaha hidup setia kepada Allah, sesuai tuntutan Allah ini, waktu kita menjaga hidup kita dari dosa, kita harus memegang kebenaran yang ketiga dari kitab Hosea ini. Kasih, kesetiaan Allah, bukan hanya tidak tergantung dari kasih dan kesetiaan kita, tetapi juga jauh melampaui kasih dan kesetiaan kita kepadanya. Seperti tadi kita sudah baca, walaupun Allah menghukum Israel dengan sangat berat karena dosa-dosa mereka, banyak malapetaka yang Allah jatuhkan pada mereka. Namun di pasal 14 ayat 8 Allah berkata, aku akan memulihkan mereka, Israel akan kembali kepada Allah dan diam dalam naungan Allah. Allah tetap akan setia pada perjanjian yang telah Ia buat dengan umatnya. Allah kita yang setia tidak dapat menjadi tidak setia. Dan itu yang dikatakan Paulus di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah saudara, inilah keagungan dari Injil anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Waktu kita membaca kitab Hosea ini, bukankah kisah ini mirip dengan kisah hidup kita? Seperti Israel yang tetap dikasihi Allah walaupun sering tidak setia kepada Allah. Bukankah Allah juga tetap mengasihi kita yang sering tidak setia kepadanya ini? Dan seperti Gomer yang tetap dikasihi Hosea, dicintai Hosea, walaupun kembali melakukan perzinahan. Demikian juga saudara, Allah tetap mengasihi kita yang sering melakukan perzinahan rohani terhadap Allah dengan menyembah berhala-berhala dunia ini. Dan bukankah apa yang dilakukan Hosea terhadap Gomer itu melambangkan apa yang dilakukan Kristus bagi kita? Jika Hosea dikatakan menembus Gomer dari kepemilikan orang asing, Kristus menebus kita dari perbudakan dan hukum dosa. Jika Hosea tadi dikatakan membayar 15 sikal perak untuk menebus Gomer, Kristus membayar dengan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Dan jika Hosea tidak perlu harus kehilangan nyawanya, dia tidak perlu mati untuk dapat menebus Gomer, Kristus harus menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan di atas kayu salib itu saudara, kasih dan keadilan Allah bertemu. Di atas kayu salib, Kristus menanggung penghukuman Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat terbebas dari murka Allah. Inilah berita Injil yang menjadi satu-satunya harapan bagi semua manusia berdosa yang mau percaya kepada Kristus. Nah saudara, kembali ke momen hari ini yang adalah minggu pertama di tahun yang baru ini. Akan seperti apa ke depannya tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Dan bicara tentang tahun 2024 yang baru saja kita lewati, saya tidak tahu persisnya pengalaman saudara seperti apa. Namun kalau boleh saya mau sharing pengalaman kehidupan saya dan Sani. Tahun 2024 kemarin adalah tahun yang paling berat dalam kehidupan bisnis kami, sekaligus namun tahun yang membawa sangat sukacita dalam kehidupan keluarga kami. Bicara soal kehidupan bisnis, belum pernah bisnis kami mengalami masa yang sangat sulit seperti yang kami alami di tahun 2024 lalu. Namun bicara soal kehidupan keluarga saudara, tahun 2024 lalu adalah tahun yang sangat luar biasa karena Allah menganugerahkan seorang bayi yang sangat cantik bagi kami, yang sangat kami nantikan, dan kami sangat bersukacita dengan hadirnya bayi kami itu. Artinya saudara, tahun 2024 kemarin adalah tahun di mana kami mengalami dua-duanya. Mengalami kesusahan sekaligus kebahagiaan. Dan waktu akhir 2023 saudara, kami sangat optimis menghadapi tahun 2024 karena bisnis yang sangat bagus pada saat itu. Namun memasuki tahun 2024, yang terjadi justru sebaliknya. Bisnis menurun sangat drastis, sangat sulit bagi kami mendapatkan klien baru. Dan dari sini kami berdua belajar. Tidak ada yang dapat memprediksi seperti apa di tahun depan nih. Yang terlihat awal yang menjanjikan di awal, belum pasti akan terjadi yang sama. Jadi saudara, kalau boleh jujur memasuki tahun 2025 ini kami berdua, terus terang kami merasa cukup khawatir. Akankah ini membaik atau memburuk? Namun saya bersyukur saudara, waktu mempersiapkan khotbah ini, Tuhan menegur dan kembali mengingatkan saya, sandaran dalam hidup kami bukanlah sumber daya yang sangat terbatas yang kami miliki saat ini.
Sandaran dalam hidup kami bukan juga kondisi ekonomi ataupun Indonesia yang entah akan membaik atau memburuk di tahun 2025 ini. Walaupun para pengamat mengatakan masih akan sangat berat. Dan sandaran hidup kami bukan juga kebaikan dari manusia. Sandaran hidup satu-satunya yang dapat dan harus kami andalkan adalah kasih dan kesetiaan Allah kepada kami. Itu yang Tuhan ajar waktu saya merenungkan kitab Hosea ini. Dan saya mengajak setiap saudara yang ada di sini juga mari lakukan yang sama. Mari kita masuk ke tahun 2025 yang baru ini dengan berpegang dan bersandar pada satu-satunya dasar yang kokoh yang tidak tergoyahkan, yaitu kesetiaan dan kebaikan Allah. Dunia akan terus berubah, manusia juga bisa berubah, situasi hidup kita pun bisa dengan cepat berubah dari awalnya baik-baik saja menjadi sangat tidak baik. Hanya satu yang tidak pernah berubah, kesetiaan Allah. Karena itu saudara, apapun yang akan terjadi di tahun 2025 ini, baik atau buruk, mari kita tetap bersandar hanya pada Allah. Mari kita hanya tetap mengandalkan Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya tidak akan pernah berubah atas kita. Dan inilah satu-satunya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita di dalam hidup kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Dalam perenungan kitab Hosea ini kami boleh belajar bagaimana Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau Allah yang setia, namun Engkau juga menuntut kesetiaan dari kami umat-Mu. Karena itu kami datang mohon Tuhan ampuni kami sekali lagi yang sering berlaku tidak setia kepada Allah. Kami juga mohon Tuhan menolong kami, mengampuni kami yang sering menganggap remeh, tidak menganggap serius dosa-dosa yang masih kami lakukan. Karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Supaya di tahun yang baru ini kami boleh menjalani hidup kami dengan satu keyakinan, dengan satu komitmen yang lebih besar lagi. Kami mau hidup betul-betul memandang serius dosa. Kami mau hidup betul-betul mau belajar untuk makin setia kepada Tuhan. Dan kami mau hidup bergantung sepenuhnya hanya pada kesetiaan-Mu saja Tuhan. Kami sadar tidak ada hal yang dapat kami banggakan, tidak ada hal yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Hanya kasih, kesetiaan dan kebaikan Tuhan semata. Kiranya Engkau menolong setiap kami jemaat-Mu memasuki tahun yang baru ini yang masih penuh dengan misteri ini. Kami masuki dengan satu keyakinan apapun yang akan terjadi, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dan itu menjadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.